فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sebelum saya kisahkan tentang kisah Adam, tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk pertama namanya Arsy. Karena sebelum Arsy diciptakan tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arsy. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama, mana yang lebih dahulu ciptaan Allah, qalam ataukah Arsy? Tapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Arsy, kemudian qalam. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arsy-nya, kemudian setelah itu menciptakan qalam, dan Allah berfirman kepada qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka qalam pun kemudian mencatat seluruh takdir. Tidak ada satupun kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah qalam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Hanya 6 hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini, dan selesai penciptaan keduanya di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat, karena kiamat itu tegak di hari Jumat. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama namanya malaikat, dan malaikat adalah tentara-tentara Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang rusak dibandingkan yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari mereka yang paling saleh, dan namanya tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi kisah Israiliyat menyebutkan bahwa jin yang paling saleh itu namanya Azazil. Tapi sekali lagi ini tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, ini cerita Israiliyat. Dan Nabi SAW bersabda, tidak mengapa anda menceritakan tentang Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali dengan tentara malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi, sehingga jin-jin yang jahat itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Sampailah kemudian bumi pun tenang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit.
dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin, dan dia tinggal bersama para malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk menjadi khazanatul jannah, penjaganya surga. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan yang pertama, kisah Adam alaihi salatu wassalam setelah malaikat dan jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 30, 31, 32, 33 dan seterusnya. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin, tetapi makhluk yang bergenerasi, itu namanya khalifah. Jadi makhluk yang akan terus lahir, maka disebut khalifah. Yakhlufu ba'duhu ba'dha. Jadi makhluk yang bergenerasi itu disebut khalifah. Dan Adam bergenerasi sampai generasi kita ini. Maka di bumi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang merusak? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam min qabdatin, dari cidukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam, dalam riwayat ada tanah yang berwarna kuning, dan ada yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam, karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri dari berbagai macam warna. Jadi kalau yang kulit hitam, ya dari tanah hitam. Kalau kulit putih, tanahnya putih. Kalau kulitnya kuning, tanahnya kuning. Kalau kemudian belang-belang, ya mungkin campuran, kan begitu ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari berbagai macam warna tanah, dan itulah menjadi keturunan Banu Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada yang al-khabith, ada jelek tanahnya. Wa tayyib, ada tanah yang baik. Was-sahlu, ada yang mudah diambil. Wal haznu, ada yang susah. Dan ada yang bercampur semuanya. Dari sini pula kemudian di antara turunan Adam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang muda, ada yang lembut, begitu kan? Jadi semua ini prosesnya kembali kepada proses ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi Allah itu utus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail. Sama bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut, malaikat kematian,
ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat maut pun mengatakan, wa ana a'udzu billahi an arji. Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanah. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas, kemudian diangkat ke langit. Dari tanah ini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya, dan kedua tangan Allah kanan. Kedua tangan Allah itu kanan, tidak ada kiri dan kanan. Lain dengan makhluk. Kalau makhluk ada tangan kanan, ada tangan kiri. Dan ketika kita sebut bahwa Allah memiliki tangan, tentu yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, karena dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan kita harus menetapkan bahwa Allah punya tangan. Jangan mentakwil seperti sebagian kelompok yang mentakwil sifat-sifat Allah dengan mengatakan bahwa kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluknya, sehingga kita harus mentakwil tangan dengan kekuasaan. Hakikatnya orang yang mentakwil, ikhwan, dia telah mentashbih, dia telah menyerupakan. Ketika mereka mentakwil makna, sebelumnya kan dia serupakan Allah dengan makhluknya. Dia bayangkan dulu, nih Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk, berarti dia membayangkan dulu Allah sama dengan makhluk. Baru kemudian mereka takwil, maknanya ditakwil. Intinya bahwa Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, dan kedua tangan Allah kanan. Dan ini ada hikmah kenapa Allah ciptakan Adam dengan tangannya, supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baik bentuk yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ada yang mengatakan sebaik-baik bentuk itu karena manusia itu memiliki dua tangan dan dua kaki, dan dengan kedua kakinya dia bisa berjalan dengan tegap. Tidak ada makhluk yang bisa berjalan dengan tegap kecuali manusia. Kalau kita melihat hewan, ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, dia berjalan dengan perutnya. Ada makhluk yang berjalan dengan keempat kakinya. Oke Ustadz, bagaimana dengan kera, dengan monyet? Sama, monyet pun kalau lagi lari pakai empat juga, kecuali monyet yang terlatih disuruh jalan sebentar saja, ujung-ujungnya kalau lari pakai tangan juga. Ada yang mengatakan fi ahsani taqwim itu sebaik-baik bentuk karena manusia itu walaupun dengan kedua kaki bisa tegap dia. Ada yang mengatakan fi ahsani taqwim itu karena hanya manusia yang paling lengkap ciptaannya dibandingkan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan, artinya sampai betul-betul mengering. Lah dari sila kemudian ketika malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang gharib bagi mereka, aneh bagi mereka, di sila malaikat datang menghadap Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb,
apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih memuji kamu? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan jin, dan jin itulah yang merusak bumi, yang menumpahkan darah sesama mereka, sehingga malaikat kemudian mentertibkan mereka. Karena malaikat punya pengalaman dengan jin, makanya dia kemudian datang menghadap Allah dan bertanya, "Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan merusak dan menumpahkan darah?" Tapi malaikat tidak tahu yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Lah saya ini yang menciptakan lebih tahu dibandingkan engkau. Barulah kemudian malaikat paham, dari turunan Adam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul. Terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah orang-orang saleh, keluarlah para siddiqun. Itulah kata-kata saya lebih paham dari apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis beda pula dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum lagi ada ruh. Iblis ini bolak-balik, kemudian memegang-megang Adam, kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung, keluar daripada lubang dubur. Begitulah dia masuk keluar. Kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat, "La in sullitu la uhlikanna." Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Dari sini hasadnya mulai nampak. Makanya hasad itu penyakit pertama yang ada di langit dan penyakit pertama yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada waktu yang ditentukan, waktu yang menegangkan, ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Maka seluruh malaikat berkumpul. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Baru saja ruh itu kemudian sampai di tenggorokan, maka Adam alaihi salatu wassalam tiba-tiba bersin. Haji, seperti itu bersinnya, kayak antum bersin. Maka malaikat mengatakan, "Qul alhamdulillah." Katakan ya Adam, alhamdulillah. Itu ruh baru sampai di tenggorokan tuh, dia bersin. Makanya kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa bersin itu bagian daripada nikmat, dan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, karena ini syariat Adam alaihi salatu wassalam. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun diperintahkan mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, "Yarhamuka rabbuk." Rabbmu telah merahmatimu. Makanya kalau seandainya ada orang bersin alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Adam alaihi salatu wassalam, dan mata pun sudah mulai melihat, rupanya Adam alaihi salatu wassalam berada di sorga. Dilihatnya ada buah-buahan dan dia pun lapar. Padahal ruhnya belum sampai di kaki. Ruhnya itu belum sampai di kaki, tapi tangannya sudah mulai mengambil-ngambil
makanan-makanan yang ada di sorga. Macam mana bisa bergerak? Ruhnya belum sampai di kaki. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajalin. Diciptakan manusia itu suka tergesa-gesa. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam belum sempurna, ruhnya sudah tergesa-gesa ingin makan tuh. Makanya kalau soal makanan tergesa-gesa biasanya. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah mencontohkan bagaimana tergesa-gesanya Adam ketika melihat makanan yang ada di sorga. Maka ketika Adam subhanallah ruhnya sempurna, dari setelah kemudian Adam langsung memakan buah sorga. Dan seluruh buah sorga dihalalkan untuk dimakan, kecuali satu, nanti kisahnya. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam sempurna menjadi manusia, birruhi wal jasad, ada ruh ada jasadnya, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana malaikat ini tunduk patuh akan perintah Allah dan menghormat kepada Adam. Allah mengatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat, bayangkan, tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk, dia berdiri saja, dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lima, kenapa engkau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadai, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka mulailah kemudian makhluk ini berargumen di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Rabb, saya kan lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Lihat, ini kias yang batil, kias iblis, kias yang batil. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Dari mana dia tahu bahwa api lebih baik daripada tanah? Justru kita katakan tanah lebih baik daripada api. Apalagi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan lewat kedua tangan Allah. Dan ini kemuliaan bagi Adam alaihi salatu wassalam. Dan hanya beberapa makhluk yang diciptakan langsung dengan tangan Allah saja. Pertama Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua apa? Yang kedua papan Taurat. Papan Taurat yang ditulis oleh Allah sendiri. Jadi satu-satunya kitab yang diturunkan dari langit yang ditulis langsung oleh tangan Allah hanyalah Taurat. Taurat, ya. Ma'asyiral muslimin, dan juga yang kedua Adam. Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menunjukkan bahwa Adam jauh lebih mulia dibandingkan iblis. Dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada iblis, subhanallah. Inilah maksiat pertama yang ada di langit, yang dilakukan oleh iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kemudian Allah melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, keluar kau dari sorga, engkau kukutuk. Akhirnya kemudian iblis pun dikeluarkan dari sorga dan diusir ke dunia, dikembalikan kepada asal penciptaannya, jin. Karena jin itu memang tabiatnya jahat, maka Allah kembalikan iblis ke asal penciptaannya, jin. Walaupun ada khilaf apakah iblis ini bagian daripada malaikat, apakah dari bagian daripada jin, maka pendapat yang kuat kata Imam Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa iblis itu bagian daripada jin. Allah mengatakan kana minal jin
fa fasaqa an amri rabbiha. Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada perintah Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iblis diusir, maka Adam pun berjalan di sorga sendirian. Ikhwah fidin, kalau seandainya Batam itu milik antum, tapi nggak ada orang, antum sendiri saja, antum jadi wali kotanya, gitu kan. Tapi nggak ada orang. Kira-kira antum nyaman gak hidup sendirian di Batam ini? Nggak akan nyaman. Dan itulah kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam tidak nyaman hidup sendirian, kemudian dia pun tertidur. Tiba-tiba selepas bangun, di sampingnya ada perempuan. Dialah Hawa, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itulah Allah berfirman, uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah wahai Adam, ajak istrimu ke dalam sorga, hiduplah di situ, makanlah sesukamu, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah. Yang penting kau jangan dekat-dekat pohon ini saja.